Kak, sesekali bahas juga dong kasus atau jebakan KPR. Aku mau KPR tapi masih maju mundur, biar benar-benar paham dulu. Oke, ini aku coba rangkum dari case yang real ya teman-teman, dari case konsultasi yang aku handle sebelumnya. Semoga jadi pelajaran bareng-bareng. Yang pertama, overcredit bawah tangan dan fiktif. Aku pernah bahas di VT ini, overcredit bawah tangan itu kurang direkomendasikan karena berisiko baik dari sisi pembeli pertama maupun pembeli kedua. Nah, pernah ada case ini overcredit bawah tangan tapi juga fiktif. Kenapa? Karena pembeli kedua nggak tahu ini pembeli pertamanya siapa, dokumen perjanjian kredit dengan bank juga nggak ada. Setiap pertanyaan yang kita lempar ke salesnya, jawabannya hanya aman saja, tenang saja karena nanti prosesnya dibantu notaris. Padahal SPK dari bank juga nggak ada, historical transaksi cicilan juga nggak ada, bahkan sisa utang itu nggak diketahui. Dan ternyata ini adalah baru tahapan over DP yang dibilang over credit. Lalu ketika kita tanya salesnya siapa yang nanti akan kredit akad, itu juga nggak dibuka identitasnya. Case-nya sangat rumit dan tentu disarankan untuk tidak dilanjutkan. Yang kedua, kalau ini menurutku jebakan ya, harga rumahnya di atas 3 miliar, diminta ngeluarin dana 10 juta aja all in terima jadi, biar kesannya murah di awal. Dan tenor kreditnya diminta 25 tahun, bahkan persetujuan kreditnya sudah keluar dari salah satu bank yang sangat besar. Aku sering bahas di VT-VT lain, hati-hati dengan promo biaya yang sangat murah di awal. Apalagi dengan harga rumah di atas 3 miliar, tapi teman-teman hanya ngeluarin 10 juta all in untuk dapetin rumah itu. It's too good to be true, terlalu bagus untuk menjadi nyata. Makanya teman-teman perlu curiga, karena besar kemungkinan biaya-biaya akad yang seharusnya menjadi teman-teman bayarin di awal ditanggung developer dan dimasukin ke plafon kreditnya yang ujung-ujungnya ini akan lebih mahal karena akan berbunga. Yang ketiga, beli rumah cash ke developer tapi sama developernya ngagunin sertifikatnya ke bank. Kalau ini kayaknya juga cukup sering kejadian dan sudah aku bahas terpisah di VT yang ini. Yang keempat, udah KPR atau bahkan ada yang udah lunas KPR-nya tapi ternyata sertifikatnya masih induk, belum balik nama, masih atas nama orang lain. Bahkan yang lebih ekstrim lagi, ada yang udah lunas pas mau ambil sertifikatnya di bank, ternyata sertifikatnya nggak ada. Ini juga udah dibahas terpisah di VT yang ini dan di sana lengkap, teman-teman banyak yang sharing pengalamannya untuk jadi pelajaran baru. Intinya VT ini bukan melarang atau menakut-nakuti KPR, tapi lebih ke edukasi KPR itu sendiri. Biar teman-teman yang belum KPR udah benar-benar paham prosesnya, dokumen apa saja yang perlu didapatkan dan disiapkan, serta biaya-biayanya yang udah aku bahas lengkap di panduan yang ini. Selain itu juga penting banget untuk teman-teman paham perhitungannya biar nggak kaget sama bunga floating serta bisa nyusun strategi pelunasan ekstra ke depan. Dadah, semoga membantu.